Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ibu Mia Handini, nama saya Muhammad Fikradi Prasetyo dengan NIM 23010190 dan ada rekan saya Muhammad Iqbal dengan NIM 23010186. Baik, di video kali ini kami berdua ingin melanjutkan terkait soal tugas sebelumnya. Soal ujian untuk UTS kali ini lanjutkan analisis yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kami sudah membuat tugasnya. Poin 2, fokus merancang tampilan dan alur logika sistem secara visual. Poin 3, kembangkan dokumen analisis yang mencakup pembuatan prototipe, mengumpulkan satu layar ke layar lainnya, membuat diagram database. Nah, kebetulan kami di sini sudah membuatnya. Next, pindah ke lembar jawaban. Baik, di sini saya punya prototipe untuk modul ERP yang sebelumnya saya analisa dengan Iqbal, yaitu modul ERP Storia Coffee. Di sini ada prototipe untuk login modul. Next ke bawah. Ada prototipe untuk dashboard modul. Ada prototipe untuk POS atau Point of Sale. Lalu ada lanjutan prototipe inventory modul. Ada prototipe purchasing modul. Ada accounting purchasing modul. Dan yang bagian bawah, di sini ada user flow dari ERP Storia Coffee. Di sini ada flow kasir, flow inventory, flow purchasing, dan flow owner. Lanjut, Iqbal. Nah, di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram sederhana terkait ERP di Storia Coffee. Ada master data, ada sales penjualan, lalu ada inventory persediaan, dan akunting atau keuangan. Next, Iqbal dilanjut. Dan yang terakhir di sini ada diagram integrasi modul ERP Storia Coffee. Di sini pengguna sistemnya ada kasir, staff, staff purchasing, staff accounting, owner atau manager. Next, lanjut ke presentasi. Baik, sesuai dengan di soal tes, di sini kami berdua sudah membuat presentasi terkait pengembangan sistem Enterprise Resource Planning ERP pada Storia Coffee. Nah, next. Nah, jadi di kondisi bisnis saat ini yang ada di Storia Coffee saat ini mengelola proses bisnis secara manual dan tidak terintegrasi pencatatan penjualannya. Stok, pembelian, dan laporan keuangan dilakukan secara terpisah, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian data, human error yang tinggi, dan kesulitan dalam monitoring bisnis secara real time. Nah, ERP-nya di sini hadir untuk integrasi proses bisnis dalam satu platform digital. Poinnya itu ada pencatatan penjualan, stok masih manual, data tidak terintegrasi antar divisi, laporan keuangan lambat dan rawan human error. ERP sebagai solusi integrasi proses bisnis pada Storia Coffee. Nah, next. Nah, profil perusahaan Storia Coffee merupakan coffee shop modern yang bergerak di bidang penjualan makanan dan minuman berkualitas, berlokasi strategis, dan Storia Coffee melayani pelanggan dengan menu kopi pilihan, menu non-kopi, serta berbagai pilihan makanan ringan dan berat yang menggugah selera. Nah, aktivitas bisnis di Storia Coffee itu apa aja sih? Itu ada penjualan, sales atau pos, manajemen inventory, pembelian, purchasing, akuntansi atau accounting. Nah, modul utama yang dibutuhkan oleh Storia Coffee itu dashboard reporting, monitoring stok, laporan keuangan, manajemen supplier. Nah, next. Nah, struktur organisasi di Storia Coffee, ini struktur organisasinya ada owner, kasir dan barista, serta admin dan purchasing. Next. Nah, permasalahan bisnis utamanya di Storia Coffee saat ini proses manual dan tidak terintegrasi. Pemesanan dan pembelian masih dilakukan secara manual.
Laporan keuangan dibuat manual, rawan terjadinya human error. Data stok belum terintegrasi antar divisi. Monitoring dan akurasi data. Human error tinggi, pencatatan manual, sulit melakukan monitoring stok secara real time. Ketidaksesuaian data antar bagian menghambat keputusan bisnis. Next. Nah, solusi dari kami berdua untuk Storia Coffee, ini modul ERP sebagai solusi integrasi. Nah, di sini kami punya solusi untuk ERP-nya itu sales dan post product serta dashboard. Lalu inventory dan purchasing, akunting dan keuangan. Nah, di modul sales atau post dan dashboard ini, modul sales atau post memproses transaksi penjualan secara digital. Dashboard reporting menampilkan ringkasan bisnis dan analitik real time untuk pengambilan keputusan. Lalu inventory dan purchasing ini, inventory management membantu stok bahan baku secara otomatis dan memberi restock alert. Jadi kalau ada stok yang berkurang atau bertambah, itu memberikan alert. Lalu modul purchasing mengelola purchase order, supplier, dan penerimaan barang secara terintegrasi. Lalu akunting dan keuangan. Nah, di modul akunting ini mencatat jumlah transaksi laporan laba rugi, neraca, dan akukas secara otomatis. Menghilangkan proses manual dan minimalkan human error. Next. Nah, prototipe UI-nya ini dimulai dari login modul. Nah, halaman login ini ada di Story Copy dirancang dengan tampilan modern dan minimalis. Pengguna memasukkan username dan password untuk mengakses sistem. Terdapat validasi keamanan dan role-based access control atau RBAC untuk membedakan hak akses, owner, kasir, admin, gudang, dan purchasing. Fitur utamanya input username dan password, tombol login, tampilan modern, responsif, dan branding Story Coffee tentunya. Keamanannya menggunakan role-based access, validasi kredensial, session management, dan proteksi data pengguna IRP. Next. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Iqbal. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kita menyediakan modul dashboard ERP Storia Coffee. Dashboard utama ERP Storia Coffee di sini menampilkan ringkasan bisnis secara real time dengan data total penjualan harian, jumlah transaksi, lalu terdapat notifikasi juga jika stoknya menipis, lalu ada total pembelian dan grafik tren penjualan mingguan dalam satu tampilan yang terintegrasi. Lalu di sini kita juga buat fitur utamanya, yaitu adalah total penjualan harian, jumlah transaksi, lalu yang tadi akan terdapat alert jika stoknya menipis, lalu ada total pembelian dan grafik penjualan. Nah, untuk indikator KPI-nya sendiri terdapat revenue real time, lalu low stock warning, lalu purchasing summary, dan sales trend card, dan multi modul sync. Next. Selanjutnya terdapat juga modul sales atau point of sale modul. Modul POS ini dirancang untuk memudahkan kasir dalam memproses transaksi penjualan secara cepat dan akurat. Kasir dapat memilih produk, mengelola keranjang belanja, lalu menghitung total pembayaran, dan menyelesaikan check out dengan tampilan yang intuitif dan modern. Lalu fitur utamanya di antara lain adalah pilih produknya dari katalog, lalu kita sediakan juga untuk tambah ke keranjang, lalu ada atur jumlah itemnya, lalu di sini kita juga bisa menerapkan diskon, lalu ada proses pembayaran dan jika udah selesai kita bisa menceletak struk atau invoice-nya. Nah, untuk alur transaksinya sendiri kasir login ke sistem, lalu buka sesi penjualan atau menu penjualan, lalu dia pilih menu dan quantity, lalu konfirmasi totalnya, apakah sudah benar atau belum. Jika memang dirasa sudah benar, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu adalah check out dan payment. Lalu eh, transaksinya akan tersimpan. Lalu selanjutnya ada inventory modul. Modul inventory ERP Storia
Coffee dirancang untuk mengelola stok bahan baku dan produk secara real time. Sistem juga memberikan notifikasi otomatis saat stok mendekati batas maksimum, sehingga proses restock dapat dilakukan tepat waktu dan efisien. Fitur utamanya di modul inventory ini daftar stoknya dengan lengkap, lalu minimum stok, lalu ada minimum stok threshold maksud saya, dan status barangnya ada tersedia, menipis, dan habis. Lalu ada riwayat pergerakan stok harian. Lalu di sini kita hadirkan juga untuk stock alert, yaitu adalah notifikasi otomatis saat stok di bawah minimum, terintegrasi langsung dengan modul purchasing untuk membuat purchase order. Lalu kita masuk ke modul purchasing dan accounting modul. Dua modul ERP yang mendukung pengolahan, pembelian bahan baku, dan pencatatan keuangan Surya Coffee secara terintegrasi dan akurat. Nah, modul purchasing dan accounting ini saling terhubung secara otomatis. Setiap purchase order yang disetujui akan dicatat langsung sebagai jurnal pengeluaran dan di modul accounting. Tujuannya untuk memastikan data keuangan agar selalu sinkron dan real time. Nah, di modul purchasing ini untuk mengelola pembelian barang, pembelian bahan baku, lalu supplier, dan penerimaan barang dengan alur persetujuan yang terstruktur. Nah, purchase order ini eh, fitur utamanya di antara lain adalah bisa membuat dan mengelola purchase order, lalu ada manajemen data supplier, lalu ada penerimaan dan verifikasi barang, lalu terdapat juga approval workflow pembelian. Lalu purchase order ini juga terintegrasi otomatis ke inventory. Lalu untuk modul accountingnya sendiri itu berguna untuk pencatatan keuangan otomatis, laporan laba rugi, neraca, dan arus kas Storia Coffee. Nah, untuk accountingnya ini terdapat fitur jurnal otomatis transaksi, lalu laporan laba rugi, lalu ada neraca keuangan, lalu ada laporan arus kas, dan rekonsialisasi dan audit trial. Next, kita masuk ke eh, user flow ERP Storia Coffee. Nah, diagram alur interaksi penggunaan dengan sistem ERP Storia Coffee menggambarkan langkah yang dilakukan setiap peran pengguna mulai dari login hingga penyelesaian tugas dalam sistem. Nah, untuk alur kasir dan inventory, yang pertama itu ada role kasir. Kasir bisa biasanya login, lalu buka dashboard, lalu dia mengakses point of sale, lalu pilih produknya, lalu check out, lalu melakukan payment, dan keluarlah invoice-nya. Lalu untuk role inventory ini dia bisa login, lalu melakukan masuk ke inventory, lalu untuk lalu cek stok, lalu update stoknya bisa langsung ke restock alert dan save. Lalu untuk alur purchasing dan ordernya sendiri, si purchasing atau ordernya ini login, lalu memilih supplier, lalu melakukan purchase order, melakukan approval, eh, terus meretrieve goods, lalu update stock. Nah, ordernya sendiri itu bisa login, lalu mengakses dashboard, lalu membuka laporan keuangan, analisis, dan membuat keputusan bisnisnya. Lalu kita masuk ke ERD database-nya. Nah, entity relationship diagram ini menggambarkan relasi antar entitas dalam database ERP Storia Coffee. Setiap entitas terhubung untuk memastikan integrasi data yang akurat dan konsisten di seluruh modul sistem. Adapun entitas utamanya di antara lain adalah user, produk, stok, penjualan, detail penjualan, supplier, pembelian, detail pembelian.
Adapun relasi data di sini adalah one to many user, bisa banyak penjualan, produk bisa banyak stok, supplier bisa banyak pembelian, lalu penjualan bisa banyak detail penjualan. Lalu kita masuk ke diagram integrasi modul ERP. Seluruh modul ERP Storia Coffee saling terhubung melalui database terintegrasi. Aliran datanya mengalir dari point of sale, masuk ke inventory, lalu ke purchasing, lalu ke accounting, dan bisa dilihat reportingnya di dashboard secara real time dan sinkron. Aliran datanya sendiri itu dari POS, masuk ke inventory, masuk ke purchasing, masuk ke accounting, dan masuk ke dashboard reporting. Setiap transaksi otomatis memperbarui seluruh modul terkait. Lalu ada sinkronisasinya juga dengan menggunakan database terpusat, menjamin konsistensi data antar modul, lalu eliminasi duplikasi dan monitoring real time oleh owner dan manajemen. Baik, terima kasih, Iqbal. Kesimpulan dan penutup. Sistem ERP, Storia Coffee mengintegrasikan seluruh proses bisnis, mulai dari sales, post, inventory, purchasing, dan accounting. Dalam satu platform terpadu dengan data real-time, human error berkurang signifikan, monitoring lebih mudah, dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Prototipe ini menjadi fondasi kuat untuk digitalisasi operasional Storia Coffee menuju efisiensi bisnis yang berkelanjutan. Terima kasih, Ibu Mia Handini, analisa dari ERP Storia Coffee. Kami berdua mengucapkan selamat malam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Terima kasih.